warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Agustin dari kelas PAI 5G dengan nomor induk mahasiswa 11811231. Di sini saya akan menjelaskan mengenai preview skripsi yang telah saya review untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian kualitatif yang diampu oleh dosen Andina Nurul Wahida, MPD. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, di sini tertera identitas mahasiswa saya sebagai berikut. Selanjutnya identitas skripsi yang saya review, judul skripsinya ini diambil oleh Pola Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak Peserta Didik di SD Negeri Tiip 93 Parandean, Kecamatan Masale, Kabupaten Endrekang, dengan nama peneliti Jayanti dengan nomor induk mahasiswa 20100113060. Asal perguruan tinggi beliau di UIN Alauddin Makassar dengan tahun terbit skripsi 2017. Selanjutnya pertama bab 1 pendahuluan latar belakang. Nah, di sini permasalahan yang terjadi di tempat penelitian tersebut adalah pola komunikasi yang merupakan bentuk penyampaian pesan dari pengirim pesan ke penerima, baik secara langsung maupun tidak langsung atau lisan. Adapun pola komunikasi yang digunakan di dalam permasalahan ini adalah komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, dan komunikasi banyak arah. Selain itu, permasalahan yang terjadi adalah pembinaan akhlak yang dilakukan guru agama untuk membentuk karakter atau kepribadian peserta didik sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Indikator pembinaan akhlak peserta didik tersebut mencakup akhlakul mahmudah, yaitu disiplin, amanah, menghormati orang lain, sopan santun, takwa, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian ini yaitu ingin mengetahui pola komunikasi guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak peserta didik. Nah, peneliti ini ingin mengetahui pola komunikasi apa yang terjadi serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat komunikasi guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak peserta didik tersebut ya di SD Negeri 93 Parandean, Kecamatan Masale, Kabupaten Endrekang. Pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, pertanyaan penelitian, bagaimana ragam faktor pendukung ini? Bagaimana ragam faktor pendukung dan penghambat pola komunikasi guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak peserta didik ini? Tujuannya untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat komunikasi pendidikan guru agama Islam. Jadi ketika sudah mengetahui faktor pendukung dan penghambat, maka akan lebih mudah dicari solusinya bagaimana memperbaiki kesalahan atau penghambat-penghambat tersebut untuk menjadikan anak didik agar lebih baik. Manfaat penelitian di mana peneliti ini memberikan dua manfaat. Yang pertama, kegunaan ilmiah, yang kedua, kegunaan praktis. Yang pertama ini, kegunaan ilmiah ini diharapkan mampu menjadi kontribusi pemikiran bagi para pendidik dalam rangka pembinaan akhlak dan untuk menambah hasanah intelektual dalam wacana pendidikan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua ini, kegunaan praktis, diharapkan mampu menjadi gambaran dan masukan bagi orang tua, guru, dan masyarakat agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas akhlak peserta didik. Yang kedua ini ada bab 2 kajian pustaka. Nah, bab 2 ini, di kajian pustaka ini ada landasan teori, di mana landasan teori ini dibagi menjadi 3, yaitu teori yang dikaji, subteori, serta sumber kutipan. Teori yang dikaji ini oleh peneliti ada 4 teori yang dikaji. Yang pertama ini ruang lingkup pola komunikasi dengan subteori pengertian pola komunikasi, unsur-unsur komunikasi, serta bentuk-bentuk komunikasi. Yang kedua ini teori yang dikaji yakni tugas guru agama. Yang pertama, pengertian guru agama, yang kedua, tugas guru agama. Dan yang ketiga ini pembinaan akhlak dengan subteorinya pengertian pembinaan akhlak itu sendiri serta macam-macam akhlak mahmudah yakni akhlak-akhlak terpuji. Dan yang terakhir, teori yang dikaji oleh peneliti ini ialah pola komunikasi guru dan peserta didik itu sendiri dengan subteori bentuk-bentuk komunikasi. Selanjutnya, kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan, di mana kajian penelitian ini sudah pernah diteliti oleh penelitian terdahulu, namun dengan berbeda subjeknya ya. Yang pertama itu karya Agus Ratina dengan menggunakan metodologi penelitian pendekatan kualitatif deskriptif.
Yang kedua itu karya Muhammad Fatullah tahun 2008 menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif juga. Dan yang terakhir karya Laili Syuhidah tahun 2009 menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Nah, skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pola komunikasi guru, termasuk juga dalam penelitian yang diteliti oleh Jayanti ini ya. Penelitian kuantitatif. Selanjutnya masuk ke bab 3 dengan tema metodologi penelitian. Nah, pendekatan dan jenis penelitian ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pendekatan penelitian ini adalah fenomenologi. Jenis penelitiannya yang pasti adalah kualitatif. Tempat dan waktu penelitiannya, tempat penelitiannya ini SD Negeri 93 Parandean, Kecamatan Masale, Kabupaten Endrekang. Namun, waktu penelitiannya di sini peneliti tidak mencantumkan waktu penelitian tersebut. Nah, sumber-sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer ini merupakan data utama dalam penelitian kualitatif, di mana data ini merupakan kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari lapangan dan mewawancarai langsung saat guru pendidikan agama Islam dan mengamati 8 peserta didik yang terpilih sebagai informan. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang pola komunikasi guru pendidikan agama Islam dan pembinaan akhlak peserta didik di SD Negeri 93 Parandean. Selanjutnya data sekunder, sumber data yang kedua dalam penelitian kualitatif ini, yaitu peneliti menggunakan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan guru pendidikan agama Islam dan peserta didik di SD Negeri 93 Parandean ini ya. Nah, adapun yang menjadi sumber data kedua yaitu jadwal membersihkan peserta didik dan jadwal sholat berjamaah peserta didik. Selanjutnya teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama itu ada observasi, yang kedua itu ada wawancara, dan yang ketiga itu ada dokumentasi. Di sini di dalam teknik observasi ini instrumen atau alat pengumpul data yaitu adalah observasi. Yang pertama objek yang diteliti di lapangan, yang kedua wawancara. Instrumen atau alat pengumpul datanya yaitu responden, pedoman wawancara, buku dokumen, kamera, dan tip recorder. Yang ketiga dokumentasi, buku-buku yang relevan, peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan. Nah, pertanyaan penelitian ini terkait dengan teknik pengumpulan data. Di sini ada dua pertanyaan yang diajukan oleh penelitian tersebut. Yang pertama, bagaimana pola komunikasi guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak peserta didik di SD Negeri 93 Parandean, Kecamatan Masale, Kabupaten Endrekang. Dan yang kedua, bagaimana ragam faktor pendukung dan penghambat pola komunikasi guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak peserta didik di SD Negeri 93 Parandean, Kecamatan Masale, Kabupaten Endrekang. Selanjutnya mengenai teknik pemeriksaan keabsahan data. Nah, di sini yang pertama adalah perpanjangan pengamatan, yang kedua triangulasi, dan terbagi dari triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Sedikit saya jelaskan mengenai teknik analisis data. Yang pertama itu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Mengapa harus diadakan reduksi data? Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam atau memperdalam dan menyortir data dengan mengambil hal-hal yang diperlukan dan membuang yang tidak diperlukan. Sedangkan penyajian data, setelah data tersebut direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dan yang tahap terakhir adalah verifikasi. Nah, setelah dilakukan semua tahap-tahap tersebut, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi nih, didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi ini. Mohon maaf atas kekurangan yang saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.